Selamat datang semuanya wahai pelanggan Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan potongan paha Daji. Xiao Yan sedikit terkejut karena selama pertempuran ini monster tanpa wajah tersebut benar-benar memberikan perlawanan imbang kepada Xiao Yan. Monster itu juga pada akhirnya segera berteriak sambil tertawa keras agar Xiao Yan mengeluarkan kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena keberadaan fisik seperti Daji ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihabisi. Sosoknya sama seperti Ye Tian dan yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan sekarang adalah melihat apakah Xiao Yan bisa menekannya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera mengeluarkan semua teknik terkuat yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan juga telah bergabung dengan klon dewa asli. Xiao Yan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Ini merupakan teknik terkuat yang Xiao Yan miliki untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Namun tanpa diduga sosok ini benar-benar bisa mengimbangi serangan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya memutuskan untuk menggabungkan serangan dengan seni bela diri yang diwarisi yakni tubuh fantasi emas. Xiao Yan mengeluarkan jari emas yang pada saat ini langsung diarahkan ke sosok monster tanpa wajah. Meskipun serangan beruntun Xiao Yan ini tampaknya membuatnya sedikit mundur, tetapi pada akhirnya serangan Xiao Yan ini benar-benar diselesaikan dengan mudah. Pukulan-pukulan Xiao Yan ini benar-benar dihancurkan, tetapi monster tidak berwajah ini tampak biasa-biasa saja. Xiao Yan pun berkata kepada Gou Yan, apakah Gou Yan tidak ingin maju ke depan untuk menangi tubuh fisiknya? Gou Yan pada saat ini di lengan baju Xiao Yan segera berkata, bukan, Xiao Yan telah melihatnya sendiri. Makhluk ini sangat kuat dan Gou Yan bukanlah tandingannya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika dirinya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri maka dirinya tidak layak untuk mendapatkannya. Bagaimanapun siapapun yang menjadi pemenang akan menjadi tuan sementara yang kalah akan menjadi bawahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Gou Yan pada akhirnya memutuskan untuk maju. Gou Yan pada saat ini melesat di udara. Begitu melihat Gou Yan, sosok dari monster tanpa wajah pada saat ini segera mulai tertawa. Sosoknya berkata sebaiknya tahanan spiritual pada saat ini bergabung dengannya. Gou Yan pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiao Yan dengan tatapan marah dan berkata jika begitu permasalahannya maka tujuannya sama dengan tujuan Gou Yan. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Sementara itu monster tanpa wajah pada saat ini tertawa liar mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Di sisi lain Gou Yan pada saat ini mengeluarkan cahaya biru dan formasi yang kuat segera muncul di sekitar. Melihat hal ini monster tanpa wajah segera berkata bahwa Yang Mulia benar-benar tidak beruntung. Dengan adanya bantuan dari tahanan spiritual maka akan mudah baginya untuk menghabisi Yang Mulia. Begitu formasi ini menyelimuti Xiao Yan pada akhirnya Gou Yan segera berteriak agar monster tanpa wajah segera melakukan tindakan. Dirinya pada saat ini sudah menahan Yang Mulia dan dirinya harus bergegas. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan merasa marah sebelum akhirnya berteriak kepada Gou Yan bahwa Gou Yan benar-benar sialan. Xiao Yan tidak percaya bahwa Gou Yan pada saat ini berani membelot kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut monster tanpa wajah kembali berkata bahwa tahanan spiritual telah mengerjakan hal yang bagus. Sekarang mereka bisa membalas dendam. Tampaknya semua ini benar-benar telah diatur oleh Yang Mulia dan Yang Mulia akan berakhir dengan kematian. Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera melesat berubah menjadi badai yang menuju ke arah Xiao Yan. Badai ini benar-benar terasa sangat kuat dan sepertinya akan mampu menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Namun begitu monster tidak berwajah ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan, sosoknya pada akhirnya memasuki segel yang mengekang Xiao Yan. Segera setelah itu formasi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan sosok monster tanpa wajah tiba-tiba bergetar.
Di dalam formasi ini kekuatan segel yang kuat benar-benar mengekang monster tanpa wajah. Suara Gou Yan juga tiba-tiba keluar ketika berkata bahwa Xiao Yan hanya memiliki kesempatan ini sekarang. Oleh karena itu Xiao Yan harus memanfaatkan hal tersebut. Ternyata Gou Yan dan Xiao Yan benar-benar telah bekerja sama untuk memanfaatkan monster tanpa wajah. Gou Yan tidak mungkin tidak patuh atau membelot terhadap Xiao Yan. Bagaimanapun Gou Yan dan Xiao Yan telah bersama selama ribuan tahun, tidak peduli apa yang terjadi mereka semua selalu melengkapi satu sama lain. Meskipun kata-kata mereka menunjukkan hal yang sebaliknya tetapi hubungan mereka telah dikonfirmasi oleh tindakan ini. Sementara itu monster tanpa wajah tiba-tiba menoleh ke arah Gou Yan dan berteriak dengan marah. Sosoknya bertanya apa yang sesungguhnya dilakukan oleh tahanan spiritual. Dirinya tidak menyangka bahwa tahanan spiritual benar-benar begitu idiot. Gou Yan kembali berteriak memerintahkan Xiao Yan untuk segera menghajar monster tanpa wajah. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun melihat keduanya yang tampak tidak akur. Mereka jelas berasal dari satu tubuh tetapi mengapa Xiao Yan merasa setiap pribadi mereka benar-benar berbeda satu sama lain? Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke monster tidak berwajah. Sosok ini tidak bisa dihabisi dan melanjutkan pertempuran di sini hanya membuang-buang waktu Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan memilih untuk melakukan upaya yang berani dan melihat apakah Xiao Yan bisa membawanya ke reruntuhan kuno pagoda pemurnian. Xiao Yan sebelumnya telah mengumpulkan beberapa monster di alam reruntuhan kuno dari alam sejati Xuan Yin. Kekuatan hisap yang kuat pada akhirnya segera melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan sosok monster tanpa wajah pada akhirnya seketika menghilang. Sementara itu Gou Yan pada saat ini tampak bingung dan bertanya bagaimana mungkin monster ini bisa menghilang. Bersamaan dengan Gou Yan yang bingung, Xiao Yan pada saat ini tanpa menjawab segera mengarahkan telapak tangannya ke arah Gou Yan. Gou Yan yang menyadari hal tersebut segera bertanya apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tanpa menjawab, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar memindahkan Gou Yan dan dimasukkan ke reruntuhan kuno pagoda pemurnian. Begitu Gou Yan pada saat ini dimasukkan, pada akhirnya Xiao Yan bisa mendengar adanya suara pertempuran. Monster tidak berwajah pada saat ini tampak sedang bertarung dengan sekelompok makhluk berdaging lainnya. Sementara itu Gou Yan segera menyusut hingga seukuran telapak tangan dan mencari celah untuk menyembunyikan diri. Gou Yan juga pada saat ini mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Yan agar Xiao Yan mengeluarkannya secepatnya. Dirinya benar-benar akan mati jika dirinya ketahuan oleh monster tanpa wajah. Xiao Yan tidak menjawab permohonan Gou Yan karena Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiao Yan tidak akan bisa menghabisi monster tanpa wajah, oleh karena itu bagaimana mungkin monster tanpa wajah bisa menghabisi Gou Yan? Mereka berdua adalah monster abadi dan Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini percaya bahwa Gou Yan pasti memiliki cara untuk menghadapi monster tanpa wajah. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera melihat ke sekitar dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan bergumam bahwa terlihat dari bangunan bobrok di bintang ini pasti ada keluarga yang kuat di sini di masa lalu, namun pada akhirnya mereka yang rakus akan kekuatan di kaki Daji benar-benar dirubah menjadi monster. Xiao Yan melihat beberapa bayangan hitam yang seperti reptil di sekitar. Namun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan mereka. Mereka adalah sosok-sosok yang telah dirubah oleh Daji karena kerakusan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan tidak ingin pergi terburu-buru. Xiao Yan berniat untuk mengunjungi inti bintang. Xiao Yan pun melesat dan dalam sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya sampai di inti bintang. Tempat ini benar-benar berbeda dari permukaan bintang di atas. Inti bintang ini mengandung kekuatan agung dari bintang tersebut dan cukup untuk melihat bahwa dirinya mengandung vitalitas yang baik.
Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila di depan inti bintang dan klon dewa asli serta tubuh Xiao Yan seketika terpisah, masing-masing pada akhirnya mulai menyerap kekuatan bintang. Setelah klon dewa asli menampilkan tubuh dewa asli super raksasa, dirinya telah menghabiskan banyak energi yang hanya dapat dikompensasi dengan menyerap kekuatan bintang. Xiao Yan juga pada saat ini memulai menyerap energi bintang untuk waktu yang tidak diketahui. Setelah semuanya selesai, Xiao Yan pada akhirnya membuka matanya dan bergumam bahwa meskipun Xiao Yan telah mencapai level dewa asli bintang 5, Xiao Yan khawatir hanya setelah menerobos ke alam leluhur Xiao Yan dapat terlahir kembali dan menyaingi dewa asli yang sesungguhnya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk berdiri. Xiao Yan lanjut berteriak kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin pergi ke alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan menggunakan kompas untuk pergi ke alam iblis keabadian kuno, hal tersebut akan memakan banyak waktu. Xiao Yan harus memanfaatkan kehendak alam iblis keabadian kuno dan dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa sampai kemanapun tempat yang Xiao Yan mau dalam sekejap. Pada saat ini tampaknya Xiao Yan merupakan satu-satunya sosok yang berada di lembah angin cemerlang, namun nyatanya Yu Yan selalu ada dan memantau Xiao Yan dari kejauhan. Hanya ketika menyelamatkan Gou Yan, Yu Yan kehilangan jejak, namun dirinya dengan cepat kembali mengunci posisi Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah tahu keberadaan Yu Yan dari awal hingga akhir. Bagaimanapun Yu Yan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyembunyikan auranya dan kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Gou Yan yang mengikuti Xiao Yan sesungguhnya tidak ikut campur dalam hal apapun. Dirinya bahkan tidak termasuk dalam penangkapan Gou Yan pada saat sebelumnya. Dirinya hanya mengikuti Xiao Yan dan terus memperhatikan gerak-gerik Xiao Yan. Matanya yang indah tampak dipenuhi dengan kasih sayang sepanjang waktu begitu memperhatikan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, celah kosong pada saat ini seketika muncul di samping Xiao Yan. Yu Yan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga sebelum akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak menyangka kehendak alam iblis keabadian kuno benar-benar mematuhi Xiao Yan. Yu Yan pada saat ini menghela nafas menatap ke arah Xiao Yan yang bergerak dan memasuki celah. Begitu tubuh Xiao Yan menghilang sebelum retakan itu menutup aliran cahaya yang dibentuk dari Yu Yan juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke kedalaman celah. Sementara itu di alam iblis keabadian kuno terlihat ada banyak sosok yang berkumpul di luar gua tempat Zonggu berada. Ada juga seseorang yang pada saat ini berteriak di luar gua dan sosok ini adalah Jin Chang Daozi. Jin Chang Daozi adalah sosok yang telah dikalahkan oleh Zonggu di Aula Budak Dewa Ashura. Sosoknya tampak masih dipenuhi dengan dendam atas kekalahannya sebelumnya. Setelah kekalahannya dari Zonggu, budak dewanya pada saat itu menjadi semakin sedikit. Namun selama periode kepergian Zonggu pada saat ini, Jin Chang telah mendapatkan beberapa budak dewa baru. Setelah mendengar bahwa Zonggu telah kembali, dirinya benar-benar dipenuhi dengan semangat untuk membalaskan dendam kepada Zonggu. Sosoknya telah berkali-kali mengirimkan tantangan kepada Zonggu tetapi belum diterima oleh Zonggu. Itulah mengapa dirinya pada akhirnya datang untuk langsung menemui Zonggu. Sosoknya pada saat ini berteriak kepada Zonggu dari luar gua bahwa dirinya secara pribadi datang untuk mengundang Zonggu ke istana budak dewa Ashura. Menurut aturan Aula Budak Dewa Ashura, Jin Chang Daozi berhak untuk menantang Zonggu Daozi. Mengapa dirinya pada saat ini masih terus bersembunyi dan tidak berani menerima tantangan Jin Chang Daozi? Tidak masalah jika dirinya pada saat ini benar-benar takut. Dirinya bisa memberikan semua budak dewa yang dirinya miliki serta kompensasi 50.000 poin kontribusi. Dengan begitu maka Jin Chang Daozi akan menganggap permasalahan ini selesai. Sementara itu di dalam gua pada saat ini ada Zonggu, Long Biao, Jin Dongning dan Yong Dong yang saling tatap menatap. Si Xiao telah pergi setelah keluar dari gerbang kuno.
Oleh karena itu budak dewa yang pada saat ini bisa digunakan Zonggu hanyalah Long Biao dan Jin Dongming, sementara itu Yongdong tidak memiliki segel budak dewa di lehernya, oleh karena itu dirinya tidak akan bisa berpartisipasi jika dirinya menerima pertempuran ini. Long Biao pada saat ini tampak terlihat cemas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Long Biao diam-diam menyesali di dalam hatinya mengenai hal buruk yang pada saat ini terjadi. Dirinya berpikir bahwa tidak ada gunanya bagi mereka kembali ke alam iblis keabadian kuno. Sementara itu Zonggu pada saat ini duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sisi lain Long Biao pada saat ini kembali bertanya apakah Zonggu Daozi benar-benar tidak memiliki budak dewa lainnya. Zonggu menggelengkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Long Biao. Dengan kekuatannya sebelumnya kekuatan budak dewa yang dirinya miliki relatif rendah, pada dasarnya tidak ada budak dewa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Jin Chang Daozi. Zonggu pada saat ini juga hanya bisa terdiam sambil menghela nafas memikirkan apa yang pada saat ini sedang terjadi. Sementara itu kebisingan di luar gua pada saat ini semakin keras, namun selama tidak ada pertarungan sengit biasanya tidak akan ada seorang pun di alam iblis keabadian kuno yang keluar untuk melakukan peleraian. Jin Chang pada saat ini kembali berteriak kepada Zonggu bahwa dikatakan Zonggu adalah murid paling berbakat di alam iblis keabadian kuno. Mungkinkah pada saat ini Zonggu Daozi benar-benar tidak berani menerima tantangan ini? Selain itu dengan bisa keluar dari gerbang kuno hidup-hidup pasti Zonggu Daozi telah mendapatkan banyak berkah. Mengapa dirinya pada saat ini tidak keluar dan menunjukkan keahlian barunya? Suara sarkastik pada saat ini terus-menerus terdengar dari luar gua bermaksud untuk memancing Zonggu. Namun Zonggu pada saat ini seolah-olah telah menutup telinga dan tidak menanggapi apapun yang terjadi. Jin Chang pada akhirnya tidak tahan lagi. Sosoknya dengan keras segera merangsok masuk menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh Zonggu. Zonggu juga pada saat ini mengangkat kepalanya begitu terdengar ledakan keras dari pintu gua. Selanjutnya Zonggu melambaikan tangannya dan penghalang yang dibentuk oleh Zonggu pada saat ini dibubarkan. Jin Dongming juga pada saat ini bergegas keluar gua diikuti dengan sosok-sosok lainnya. Sementara itu Jin Chang Daozi pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur setelah melihat sosok dari Jin Dongming. Sosoknya juga lanjut tersenyum dan berkata ternyata Zonggu Daozi mau keluar. Menangkapi hal tersebut Zonggu pada saat ini segera berkata sebaiknya Jin Chang Daozi menghargai dirinya sendiri. Zonggu tidak pernah provokasinya dari awal sampai akhir, dirinya menantangnya 2 kali dan kali ini sesungguhnya dirinya hanya tertarik dengan budak dewa di tangan Zonggu. Budak dewa inilah yang pada akhirnya benar-benar membuat Jin Chang Daozi gagal total. Dengan perilaku seperti ini sebagai Daozi di alam iblis keabadian kuno bukankah hal ini tampak terlihat sedikit bodoh? Zonggu berkata dengan perlahan dengan ada banyak sosok yang pada saat ini berkumpul di sekitar. Mendengar hal tersebut pembuluh darah di leher Jin Chang Daozi juga pada akhirnya muncul. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan dirinya benar-benar sangat ingin menghabisi Zonggu secara langsung. Namun ada banyak orang yang menonton di tempat ini. Jika dirinya mengambil tindakan meskipun dirinya menang reputasinya tidak akan membaik dan justru menjadi semakin buruk. Dirinya bahkan mungkin akan dihukum oleh alam iblis keabadian kuno dan akan kehilangan identitasnya sebagai Daozi. Jin Chang Daozi pada akhirnya hanya bisa menatap dingin ke arah Zonggu Daozi sambil menenangkan diri. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata karena dirinya tidak berani menerima tantangan sebaiknya dirinya mengembalikan budak dewa milik Jin Chang Daozi, ditambah dengan kompensasi 50.000 poin kontribusi kepada Jin Chang Daozi dendam di antara mereka akan dapat dikatakan dihapuskan. Zonggu seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Chang Daozi. Zonggu segera lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu malu dan keterlaluan dengan menuntut kompensasi dari pemenang.
Jika dipahami dengan akal pikirannya bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa menjadi seorang Daozi, pasti ada seseorang di belakangnya yang membantunya bisa menjadi Daozi. Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini memulai perbincangan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Semua orang tahu bahwa Jin Chang mendapatkan dukungan dari seorang tuan, oleh karena itu dirinya berani menjadi sombong. Keterbukaan Zonggu yang terus-menerus sepertinya benar-benar disengaja untuk membuat Jin Chang kesal. Bagi pria sembrono seperti ini, membuat kesal adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Kata-kata ini juga tidak diragukan lagi membuat Jin Chang pada saat ini benar-benar termakan. Dengan gerakan tubuhnya dirinya berubah menjadi kilatan pelangi dan bergegas menuju ke arah Zonggu. Jin Dongming seketika melesat maju dan memutuskan untuk melindungi Zonggu di depannya. Namun pada saat ini sesosok tubuh bergegas keluar dan benar-benar menjatuhkan Jin Dongming. Sementara itu Jin Chang pada saat ini masih terus melesat sebelum akhirnya meninju dada Zonggu. Zonggu dipukul dengan keras dan terlempar mundur menghantam dinding gua. Sementara itu Jin Chang Daozi pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan amarah sambil mengepalkan lengannya. Zonggu Daozi menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Sosoknya lanjut berkata dengan nada meledek dan benar-benar bermaksud untuk membuat Jin Chang Daozi semakin emosi. Sosoknya berkata bahwa Jin Chang Daozi memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Bagaimanapun dirinya memiliki pendukung di belakangnya. Melihat hal ini, bagaimana mungkin Jin Chang Daozi tidak akan berani melakukan pembunuhan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu pada saat ini, sosok-sosok di sekitar juga kembali berbicara. Mereka pada saat ini mengeluarkan gumaman yang secara langsung terdengar oleh Jin Chang Daozi. Mereka semua tahu Jin Chang Daozi. Jin Chang Daozi juga pada saat ini benar-benar sangat marah dengan cibiran yang melesat di sekitarnya. Wajah Jin Chang Daozi pun sedikit berubah dan sosoknya berteriak bahwa dirinya berharap mulut keras mereka sama dengan kerasnya kekuatan masing-masing. Tampaknya kata-kata tajam Zonggu ini sedikit mengubah mentalitas Jin Chang Daozi. Sosoknya menegang saat ini dan tidak lagi berani menyerang Zonggu Daozi. Sementara itu Zonggu pada saat ini mengerutkan kening. Melihat keraguan dari Jin Chang Daozi, Zonggu sekali lagi memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api untuk memancing Jin Chang Daozi. Zonggu bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Jin Chang Daozi. Dirinya begitu mendominasi dan mengapa dirinya tidak langsung menghabisi Zonggu. Zonggu pada saat ini tampak tidak memiliki rasa takut sama sekali karena jika mengingat apa yang pada saat sebelumnya terjadi, sebelum Xiao Yan pergi, Xiao Yan meminta Tuan Yuyan untuk melindungi rekan-rekannya. Namun meskipun begitu Zonggu tidak yakin apakah Tuan Yuyan akan mengambil tindakan untuk membantu mereka. Berdasarkan apa yang dilihat Zonggu antara Xiao Yan dan Yuyan, hubungan keduanya pasti luar biasa. Dengan begitu maka Zonggu pada saat ini menyimpulkan bahwa Tuan Yuyan pasti akan membantu Zonggu. Sementara itu di sisi lain Jin Chang Daozi benar-benar terprovokasi oleh omongan Zonggu. Amarahnya menjadi semakin melonjak dan sosoknya pada saat ini segera menendang perut Zonggu. Namun serangan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan serius, terlebih lagi menghabisi Zonggu. Zonggu yang kembali menstabilkan tubuhnya segera bertanya apakah ini kekuatan Jin Chang Daozi. Jika hanya dengan kekuatan seperti ini maka dirinya tidak akan bisa menghabisi Zonggu. Sebaiknya Jin Chang Daozi menghabisi Zonggu sekarang karena di lain waktu jika Zonggu menjadi semakin kuat, jika kekuatannya melampaui Jin Chang Daozi maka Zonggu tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Zonggu pada saat mendekatkan wajahnya ke arah Jin Chang dan apa yang dikatakan oleh Zonggu ini membuat Jin Chang semakin emosi. Jin Chang pada akhirnya segera meraih kepala Zonggu dan menghantamkannya ke tanah. Tentu saja dengan keras tubuh Zonggu Daozi pada saat ini roboh di tanah, tetapi sosoknya segera kembali bangkit. Seteguk besar darah keluar dari mulutnya.
namun dirinya tetap menatap Jin Chang Daozi dengan tatapan garang yang membuat niat membunuh Jin Chang semakin kuat. Jin Chang pun berteriak bahwa Zonggu hanyalah langkah ketiga keabadian kaisar dan dirinya benar-benar berani. Begitu selesai berbicara, sebuah tombak pada saat ini muncul di tangan Jin Chang. Tombak berbentuk seperti naga segera dilesatkan dan ujung tombaknya benar-benar menembus dada Zonggu. Dengan ledakan keras, sosok Zonggu pada saat ini tampak dipaku di dinding pegunungan. Rambutnya terlihat acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Jin Chang pada saat ini segera berteriak apakah Zonggu benar-benar menginginkan kehidupannya atau tidak. Zonggu pada saat ini menggertakkan giginya dan Zonggu tampaknya masih tidak memiliki rasa takut sama sekali. Jin Chang pada saat ini tersenyum dan berkata karena Zonggu tidak peduli dengan hidupnya sendiri, bagaimana jika mereka memulai dengan orang-orang ini. Jin Chang pun seketika menoleh menatap ke arah Jin Dongming, Long Biao dan Yong Dong. Sosoknya lanjut memerintahkan para budak dewanya untuk menyerang ketiganya. Ada sekitar 8 sosok yang pada saat ini akhirnya segera memandang ketiga sosok kelompok Jin Dongming. Jin Dongming segera memancarkan aura yang kuat. Jin Dongming tidak pernah takut dengan lawan-lawannya, sementara Long Biao pada saat ini tampak sedikit gemetar. Sementara itu Yong Dong pada saat ini terdiam dan Yong Dong tampak tidak lagi bangga seperti sebelumnya. Dirinya pada saat ini sudah tidak lagi menjadi sosok dewa asli bintang 8 melainkan bintang 4. Dengan begitu maka yang terkuat di sini adalah Long Biao. Dilanjutkan dengan Jin Dongming dan keduanya pada saat ini menggertakkan gigi. Terlebih lagi begitu Long Biao melihat salah satu kelompok ini mengeluarkan senjata yang sebelumnya digunakan oleh Long Biao, dirinya pada saat ini benar-benar hanya bisa tersenyum pahit. Pada akhirnya kedelapan sosok ini tanpa banyak cincong lagi segera bergegas menuju ke arah ketiganya, Long Biao. Jin Dongming dan Yong Dong pada saat ini mau tidak mau segera mengerahkan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan 8 sosok yang ada. Pertempuran sengit pun seketika terjadi dan ruang di sekitar pada saat ini bergetar. Namun meskipun begitu tidak ada kehancuran yang berarti karena ruang di sekitar sini telah disegel oleh Jin Chang Daozi. Ini jugalah yang mengakibatkan pertempuran ini tidak sampai tersebar ke dunia luar. Dengan begitu maka tidak akan ada penegak hukum atau siapapun orang kuat yang mengetahui mengenai pertempuran di tempat ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Chang Daozi benar-benar mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya kepada Zonggu. Sosoknya terus-menerus menikam Zonggu dengan tombak di tangannya. Meskipun luka Zonggu ini bisa pulih dengan cepat tetapi dengan tusukan yang intens Zonggu terus-menerus merasakan rasa sakit dan hanya bisa menggertakkan giginya. Di sisi lain pertempuran di antara kelompok Jin Dongming dan 8 orang lainnya pada saat ini mulai menampilkan perbedaan kekuatan yang signifikan. Jin Dongming, Long Biao dan Yong Dong pada saat ini benar-benar dipukul mundur dan mereka semua kewalahan. Banyak luka yang pada saat ini mereka derita. Melihat hal ini Jin Chang Daozi pun segera bertanya kepada Zonggu apakah dirinya pada saat ini masih tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan. Dengan posisi Jin Chang Daozi di alam iblis keabadian kuno akan mudah baginya untuk menghancurkan Zonggu sampai mati. Bahkan tim penegak hukum tidak akan datang untuk mengurus permasalahan ini sedikit pun. Terlebih lagi Zonggu adalah Daozi tingkat bawah dan namanya akan segera dilupakan. Jin Chang terus-menerus menghunuskan tombaknya dan menghentamkannya ke tubuh Zonggu. Zonggu pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi menahan rasa sakit yang membuat ekspresinya berubah. Zonggu juga pada saat ini sama sekali tidak mempedulikan kata-kata yang baru saja dikeluarkan oleh Jin Chang Daozi. Zonggu tersadar bahwa semua popularitas miliknya ini diciptakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan lah yang telah membuatnya terkenal di alam iblis keabadian kuno. Zonggu tidak menyesalinya dan benar-benar tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Mata penuh tekad Zonggu ini membuat Jin Chang Daozi pada akhirnya kehilangan ketenangan.
sosoknya pada akhirnya perintahkan para budak dewa miliknya untuk menghancurkan kelompok Zonggu Daozi. Mendengar hal tersebut Long Biao pada saat ini menghela nafas dan sosoknya benar-benar tampak terlihat lemah. Long Biao pada saat ini bergumam mungkinkah dirinya benar-benar akan mati di tempat ini hari ini. Sementara itu Jin Chang Daozi pada saat ini kembali menghunus tombaknya dan segera mengeluarkan cahaya dingin sebelum akhirnya melesatkan tombak ini kembali ke jantung Zonggu. Melihat hal ini Long Biao pada saat ini bergumam seharusnya bukankah pada saat ini bala bantuan akan muncul, sosoknya pada akhirnya hanya bisa pasrah setelah sosoknya berbicara, namun ketika Jin Chang mengangkat tombaknya dan hendak menghabisi Zonggu kilatan petir melintas di hadapannya dan tanpa menunggu sosoknya bereaksi sosok Jin Chang Daozi pada saat ini melesat mundur. Tubuhnya langsung ditusuk dengan busur listrik dengan adanya lubang darah yang ganas yang muncul. Tubuh Jin Chang Daozi pada saat ini menabrak dinding gunung dan asap serta debu berterbangan kemana-mana. Selanjutnya dirinya melihat tombak pendek yang muncul di perutnya dan memakunya ke dinding gunung. Long Biao yang menyadari hal ini juga pada akhirnya menoleh dan bergumam ternyata penyelamatnya benar-benar datang. Dua garis air mata pada saat ini tanpa sadar mengalir di pipi Long Biao. Dirinya telah menantikan pemandangan ini dan dirinya berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa lagi melihat sinar matahari besok pagi. Sementara itu di udara sesosok tubuh melintas di depan semua orang dalam beberapa tarikan nafas. Dengan kecepatan yang mencengangkan dirinya memancarkan aura yang sangat kuat. Sosok ini adalah Xiao Yan yang baru saja muncul setelah diantar oleh kehendak alam iblis keabadian kuno, namun kemunculan Xiao Yan kali ini berbeda karena Xiao Yan tidak lagi menggunakan topeng, wajah tampan dan asing pada saat ini seketika muncul di depan semua orang, hanya ada segal budak dewa palsu di leher Xiao Yan yang membuat semua orang semakin tercengang. Jin Chang juga memuntahkan seteguk besar darah ketika menahan lukanya sambil menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berteriak beraninya dirinya menyerang Daozi dan dirinya benar-benar mencari kematian. Tubuh Zonggu juga pada saat ini gemetar tetapi ini bukan karena kesakitannya. Zonggu pada saat ini benar-benar terharu dengan penampilan Xiao Yan yang begitu menyentuh hati. Dirinya awalnya mengira nasib dan pertemuannya dengan Xiao Yan telah berakhir setelah Xiao Yan meninggalkan gerbang kuno. Zonggu tidak lagi memiliki ekspektasi oleh karena itu ketika melihat Xiao Yan dirinya menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan semangat. Sementara itu Jin Chang pada saat ini semakin marah dan segera berteriak kepada 8 budak dewa miliknya. Sosoknya berteriak apa yang pada saat ini mereka lakukan. Sebaiknya dirinya segera mengambil tindakan dan menghabisi orang ini. Segera 8 sosok pada akhirnya bergegas melesat menyerang Xiao Yan dari segala arah. Namun saat ini mereka semua menunjukkan ketakutan yang kuat di wajah masing-masing. Kekuatan yang dipancarkan oleh Xiao Yan adalah langkah ke-8 keabadian Kaisar. Namun hal ini benar-benar membuat mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Mereka bahkan kesulitan untuk bernafas sama sekali. Secara logika perasaan seperti ini hanya akan muncul ketika ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun di bawah tekanan Jin Chang sosok-sosok ini tidak lagi memiliki pilihan dan segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Serangan 8 sosok ini menyelimuti Xiao Yan. Namun sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang dan ketika Xiao Yan kembali muncul Xiao Yan telah melesatkan kepalan emas setinggi ratusan meter. Ledakan seketika terjadi dengan tinju yang melesat ke bawah ke arah 8 sosok yang menyerang. Sosok-sosok ini dengan cepat menghindar, namun beberapa di antara mereka yang memiliki pergerakan lambat pada saat ini benar-benar terpengaruh. Mereka semua benar-benar terlempar mundur dan darah segera terciprat dari tubuh masing-masing. Organ dalam mereka juga semuanya gemetar. Jika mereka semua tidak menghindari pukulan ini tidak akan ada satupun di antara mereka yang bisa menahannya.
Sementara itu di sekitar sosok-sosok yang ada pada saat ini bertanya-tanya budak dewa siapakah ini, mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya dan dirinya benar-benar begitu kuat. Budak dewa seperti ini mungkin adalah budak dewa terkuat yang ada di alam iblis keabadian kuno. Sementara itu Xiao Yan tidak menanggapi perkataan sosok-sosok tersebut dan Xiao Yan segera melangkahkan kakinya. Guntur yang seperti benang seketika muncul dan sosok Xiao Yan seketika menghilang. Begitu Xiao Yan muncul, Xiao Yan pada saat ini sudah berada di hadapan Jin Chang Daozi. Jin Chang Daozi yang terkejut pada saat ini semakin melotot melihat kemunculan Xiao Yan. Sosoknya lanjut bertanya apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh budak dewa ini. Dirinya hanyalah seorang budak dewa dan jika dirinya menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jin Chang Daozi dirinya benar-benar akan dikutuk dan jiwanya akan hancur menjadi abu. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan mengangkat tangannya sambil berkata bahwa Xiao Yan tidak mempercayai hal ini. Xiao Yan pada saat ini menahan Jin Chang Daozi sebelum akhirnya mencabut tombak bencana miliknya. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera melesatkan tombak bencana yang dipenuhi dengan guntur ke tubuh Jin Chang Daozi. Begitu tombak ini menghantam pahanya, pada saat ini pahanya benar-benar dihancurkan. Xiao Yan juga pada saat ini menghantamkan tinjunya ke arah tubuh Jin Chang Daozi hingga tubuhnya tampak terlihat berantakan. Di tengah-tengah rasa sakitnya Jin Chang Daozi pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya tahu siapakah Tuan Jin Chang Daozi. Jika dirinya berani menghabisi Jin Chang Daozi maka dirinya tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan mendengar hal ini terdiam dan begitu melihat Xiao Yan yang merunduk Jin Chang Daozi berpikir bahwa Xiao Yan tampaknya takut dengan ancamannya. Namun dirinya kembali dikejutkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengangkat tangannya. Dirinya kembali memukul Jin Chang Daozi di udara dan dengan keras semua daging serta darah di tubuh Jin Chang Daozi meledak. Jin Chang Daozi pun pada saat ini berteriak ketika meminta tolong kepada Tuan Wei Feng untuk menyelamatkannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan sesungguhnya tidak ingin lagi berurusan dengan Jin Chang Daozi. Xiao Yan tidak ingin mendapatkan permasalahan sepele seperti ini di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya kembali melesatkan tinjunya dan segera langsung dilesatkan ke arah Jin Chang Daozi. Namun begitu tinju Xiao Yan ini hendak menghantam Jin Chang Daozi, tiba-tiba seberkas cahaya menyelimuti sosok Jin Chang Daozi. Tinju Xiao Yan ini mengenai dinding cahaya dan kedua serangan pada saat ini tiba-tiba tersebar. Sebuah suara juga seketika terdengar ketika berteriak beraninya seorang budak dewa menggigit tuannya. Sementara itu Jin Chang Daozi pada saat ini tampak dipenuhi dengan darah sambil menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Dirinya secara alami pernah melihat teknik seperti ini ketika berada di dalam pertarungan di aula budak dewa Ashura. Ini merupakan teknik yang digunakan oleh budak dewa bertopeng yang dimiliki oleh Zonggu Daozi. Sosoknya pada akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan bahwa Xiao Yan lah yang telah menghabisi budak dewa miliknya. Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming sebelum akhirnya Xiao Yan tanpa banyak bacot lagi segera merubah tubuhnya. Tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata menjadi berukuran ribuan meter. Tinju Xiao Yan juga seketika dihancurkan dan dengan tinju yang semakin kuat ini tubuh Jin Chang Daozi yang telah terluka parah tidak akan sanggup menahannya. Pada akhirnya tinju Xiao Yan ini benar-benar langsung dilesatkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa bisa menghindar Jin Chang Daozi pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan tanpa banyak penundaan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa. Xiao Yan menangkap jiwa Jin Chang Daozi yang berniat untuk melarikan diri dan langsung memasukkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Sesaat setelah itu pada akhirnya pemilik pancaran cahaya yang sebelumnya menghalangi serangan Xiao Yan seketika muncul. Sesosok terlihat berdiri di udara dan menatap ke arah Xiao Yan.
Sosoknya juga berteriak bahwa dirinya merupakan budak dewa yang benar-benar begitu berani. Dirinya mencari kematian karena dirinya baru saja menghabisi tuannya. Begitu sosoknya melihat Xiao Yan dengan jelas, Wei Feng pada saat ini tampak terkejut. Ekspresinya seketika berubah dan dirinya segera memalingkan wajahnya dari Xiao Yan seolah-olah dirinya pada saat ini tidak berani menatap ke arah Xiao Yan secara langsung. Sementara itu Zonggu merasa gemetar di hatinya dan dirinya sesungguhnya tidak ingin membuat Xiao Yan mendapatkan permasalahan seperti ini. Saat Wei Feng muncul, semua sosok di sekitar juga pada saat ini dengan hormat segera menangkupkan tangan mereka masing-masing. Hanya Xiao Yan yang pada saat ini berubah menjadi sosok normal dan terdiam. Xiao Yan pada saat ini hanya memandang ke arah Wei Feng dengan tatapan acuh tak acuh. Sementara itu Wei Feng pada saat ini segera berbicara kepada Zonggu bahwa dirinya sudah tahu tentang permasalahan ini. Jin Changlah yang telah mengambil langkah pertama, oleh karena itu dirinya akan menghukum Zonggu Daozi untuk memperbaiki semua kerusakan dalam pertempuran ini. Dirinya juga akan menghukumnya untuk berdiam diri di balik pintu tempatnya dan merenungi permasalahannya. Begitu selesai berbicara dengan ekspresi tegas pada saat ini tampak ada keheningan di sekitar. Begitu sosoknya selesai berbicara, Wei Feng juga pada saat ini menghilang dengan begitu cepat, seolah-olah dirinya pada saat ini berniat untuk pergi dengan cepat dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan Zonggu Daozi juga pada saat ini tercengang dan awalnya dirinya mengira Wei Feng akan marah dan bertempur dengan Xiao Yan. Tetapi ketika Wei Feng melihat Xiao Yan dirinya tampak memiliki ketakutan. Dirinya hanya mengucapkan beberapa kata dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya bergegas pergi. Selain itu hukuman terhadap Zonggu juga begitu ringan. Zonggu benar-benar ingin tahu karakter macam apakah Xiao Yan sehingga berhasil membuat Wei Feng takut. Wei Feng adalah eksistensi nyata orang kuat di bawah semua Daozi. Selain itu yang terjadi pada saat ini adalah seorang budak dewa yang menghabisi seorang tuan atau Daozi. Sebelumnya begitu seorang budak mengambil tindakan terhadap tuannya, dirinya pasti akan mati akibat hukuman. Situasi yang terjadi hari ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tampaknya ini akan menjadi sejarah. Budak dewa pada saat ini melahap tuannya, tetapi tuannya hanya bisa duduk dan menonton tanpa bisa mengambil tindakan apapun.